Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, Om Setiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Gracia Aurelia Damanik dengan NIM F1C2 25040 dengan prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Biologi Umum dengan Bapak dosen Pak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baik, di kali ini video kita itu membahas tentang keanekaragaman hayati, mulai dari pengertiannya, terus pentingnya keanekaragaman hayati, bahkan ancaman keanekaragaman hayati. Nah, di sini saya akan menonjolkan satu spesies, contohnya seperti pohon mangga. Nah, jadi saya itu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati pohon mangga. Tolong didengarkan baik-baik ya. Kira-kira masih ada nggak ya yang belum paham tentang keanekaragaman hayati? Nah, jika belum ada yang paham, yuk kita bahas sama-sama. Nah, seperti yang kita ketahui, keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup di bumi, mencakup perbedaan gen, spesies, dan ekosistem. Nah, sini sudah terlihat jelas yaitu adanya pentingan keanekaragaman hayati. Nah, ada yang pertama yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, terus ada juga sumber panganan obat, menunjang perekonomian, pelestarian budaya dan pengetahuan lokal, bahkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan. Dan ada juga tuh yang namanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Ada 4, yang pertama deforestasi. Nah, apa sih itu deforestasi? Deforestasi itu adalah proses penghilangan atau pengurangan luas hutan secara signifikan melalui aktivitas manusia, contohnya penebangan pohon gitu. Nah, ada juga pencemaran, perburuan liar, dan perubahan iklim. Nah, kita sudah masuk di tahap upaya pelestarian, yang dimana upaya pelestarian ini ada 4, yaitu reboisasi dan penghijauan, perlindungan satwa langka, pengelolaan taman nasional, dan pendidikan lingkungan. Nah, teman-teman, di sini saya ambil salah satu spesies itu, di mana saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayatinya. Dan seperti yang kita ketahui, pohon mangga adalah tanaman buah yang memiliki nama ilmiah Mangifera indica, termasuk dalam genus Mangifera dan suku Anisdiaceae. Nah, kita sekarang membahas tentang taksonomi pohon mangga. Yang pertama ada Division Magnolepida, klasis Magnolepsida, ordonya Spandiales, familia Anacardiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera indica. Nah, sekarang struktur dan perkembangbiakannya. Nah, struktur dan perkembangbiakan pohon mangga ini termasuk tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang bijinya memiliki 2 keping biji. Nah, ciri khas tumbuhan dikotil ini dapat dilihat dari struktur akar, batang, daun, dan cara perkembangbiakannya. Nah, kita bisa perhatikan foto-foto yang udah saya buat di bawah tersebut. Nah, dari sekian banyaknya spesies keanekaragaman hayati ataupun tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini dan memiliki bermacam-macam jenis-jenis akar. Nah, kita harus tahu pohon mangga itu memiliki akar seperti apa sih? Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pohon mangga mengenai akarnya, daun, dan batangnya, bahkan sampai ke perkembangbiakan pohon mangga tersebut. Nah, kita masuk ke akar. Pohon mangga memiliki akar tunggang yang kuat dan panjang menembus ke dalam tanah. Akar tunggang ini berfungsi untuk menopang batang pohon yang besar dan tinggi, serta menyerap air dan unsur hara dari lapisan tanah yang di dalam. Nah, yang kedua itu ada daun. Nah, ternyata pohon mangga ini daunnya tunggal, berbentuk lonjong, ujung runcing, dan tulang dan menyirip atau juga merupakan ciri tumbuhan dikotil. Dan ya, sekarang kita masuk ke tahap batang. Nah, seperti kita ketahui, batang pohon mangga bersifat keras, berkayu, dan bercabang. Nah, batangnya tumbuh tegak dan berwarna coklat keabu-abuan. Bagian batang dilengkapi kambium yang berfungsi menebalkan batang, ciri khas tumbuhan dikotil. Nah, jadi itulah mengenai penjelasan akar, daun, batang mengenai pohon mangga. Nah, ada juga loh perkembangbiakannya. Oke, kita bahas perkembangbiakan pohon mangga. Nah, pohon mangga dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
Nah, generatifnya melalui biji yang dihasilkan dari bunga dan buah, sedangkan vegetatifnya dengan cara dicangkok, ovulasi, atau sambung pucuk untuk memperbanyak tanaman dengan cepat dan menjaga kualitas buah. Nah, jadi dari sekian banyaknya pemaparan saya mengenai keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati pohon mangga, di sini saya buat kesimpulan mengenai keanekaragaman hayati pohon mangga, yaitu pohon mangga merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki ciri khas berupa akar tunggang, batang berkayu dan bercabang, serta daun bertulang menyerip. Tumbuhan ini dapat berkembang biak secara generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, ovulasi, atau sambung pucuk dengan struktur tubuh yang kuat dan sistem perakaran yang dalam. Pohon mangga mampu tumbuh besar serta menghasilkan buah yang manfaat bagi manusia. Oke guys, terima kasih yang sudah mendengar hasil penjelasan saya mengenai keanekaragaman hayati. Nah, jika ada pertanyaan boleh di komentar melalui Instagram saya ataupun di YouTube. Bye bye guys.